Pemirsa, pelantikan Kabinet Prabowo Gibran tinggal hitungan hari. Salah satu program yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah makan bergizi gratis bagi para siswa. Program ini telah berulang kali diuji coba. Usulan susu ikan sebagai pengganti susu sapi di menu makanan juga telah digelontorkan. Lantas bagaimana kesiapan Prabowo Gibran dalam mengurus program makan bergizi gratis itu? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada ekonom, yaitu ada Pak Derajat Wibowo. Kemudian juga nanti akan bergabung bersama kami ada ahli gizi, Dr. Iketut Aryastami. Nah, saat ini yang baru bergabung sudah ada Pak Derajat Wibowo terlebih dahulu. Nah, kita ingin menuju ke Pak Derajat. Pak Derajat, kalau menurut Pak Derajat, ini realisasi program makan siang gratis ini akan seperti apa? Apakah betul akan ada susu ikan yang kemarin juga sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat, atau mungkin ada mekanisme yang lainnya, Pak Derajat? Ya, saya mulai dengan pantun lah, susu ikan, susu sapi. Program berjalan buat anak-anak negeri. Cakep. Makasih Mas Aditya, Mbak Tisa ya. Jadi usulan tentang susu ikan itu kan baru wacana ya. Jadi belum ada keputusan resmi. Tapi memang kita juga memaklumi kenapa ada wacana itu. Karena memang suplai susu kita itu memang belum cukup kalau program susu gratis langsung dilaksanakan 100%. Tapi kalau dilaksanakannya nggak 100%, itu masih bisa dihitung untuk cukup. Jadi nanti akan dihitung ulang lagi, akan dilihat lagi tentu oleh Badan Gizi ya. Ada Prof. Dadan di sana, dia ahlinya untuk ngutak-ngatik itu. Nanti akan dilihat lagi apakah kita bisa memenuhi susu sapi dengan sumber-sumber yang ada sekarang, terus bagaimana katakanlah suplai susu sapi bagi industri persusuan di Indonesia gitu. Jadi nanti akan dirinci lagi. Sekarang sih semua wacana yang kira-kira bagus tentu akan dipertimbangkan. Nah, saya nggak tahu mengenai kualitas gizi susu ikan dengan susu sapi, karena kalau dulu saya tuh malah susunya susu bulgur atau apa ya dulu itu waktu saya kecil gitu. Jadi kualitasnya bagaimana nanti kita dengar dari para ahli gizi ya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah masalah susu ikan itu baru wacana, baru usulan, dan tentu semua usulan akan masuk di dalam pertimbangan Presiden terpilih Pak Prabowo. Baik, Pak Derajat, ini mekanisme dari makan bergizi gratis ini akan diadakan setiap hari atau seperti apa, Pak Derajat? Rencananya sih setiap hari ya, rencananya setiap hari. Cuma cakupan daerahnya itu kan nanti akan dipilih daerah-daerah prioritas tertentu. Ya. Daerah-daerah prioritasnya daerah mana saja, Pak Derajat? Sudah tergambarkan tidak daerah prioritas mana saja yang akan mendapatkan program makan gizi gratis ini? Sudah ada, tapi saya tidak mendapatkan kewenangan untuk menyampaikan ke publik. Jadi sudah ada yang dipertimbangkan sebagai daerah prioritas. Intinya masih tetap seperti yang dulu sering saya sampaikan, daerah tertinggal, daerah terluar, daerah termiskin. Kira-kira yang paling besar kebutuhannya. Terus cuman pelaksanaannya apakah nanti ada sebagian yang apa saja yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, apa yang diserahkan ke pemerintah daerah, itu bagian dari yang sekarang sedang dimatangkan oleh Prof. Dadan dan kawan-kawan yang ditugaskan di sana. Baik, ini kalau kita tanya jumlah dari siswa yang mendapatkan program dari makan bergizi gratis ini berapa banyak kalau secara angka, Pak Derajat? Secara angka disesuaikan dengan anggarannya 70 triliunan ya. Jadi akan disesuaikan dengan angka, saya lupa angka pastinya itu. Akan disesuaikan dengan itu. Tapi intinya yang jelas nggak akan 100% dan akan diberikan di daerah-daerah prioritas. Tapi yang perlu juga diingat untuk APBN tahun 2025 itu teman-teman di DPR memberikan keleluasaan kepada pemerintahan Pak Prabowo nanti untuk mengubahnya tanpa harus melalui mekanisme RAPBNP. Itu artinya jika nanti kira-kira dipandang bahwa program ini sudah siap untuk diperluas cakupannya,
tentu bisa dengan cepat ditambahkan anggarannya. Ya, Pak Derajat, sebelum saat ini sudah bergabung bersama kami Dr. Tami, kita ingin tahu Pak Derajat, sebetulnya tadi kan sudah disampaikan bahwa tidak semua daerah setanah air ini mendapatkan fasilitas makan bergizi gratis. Beberapa daerah-daerah saja, itu daerah-daerah prioritas, disampaikan juga tadi daerah-daerah tertinggal. Kalau boleh tahu, setiap siswa itu nanti budgetnya per makan siang gratis itu berapa sih Pak Derajat? Di APBN masih tetap 15.000. Tidak ada perubahan dari 15.000 itu Pak Derajat ya? Sejauh ini tidak ada perubahan, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, DPR, teman-teman DPR memberikan kewenangan kepada pemerintahan Pak Prabowo untuk mengubah program-program di dalam APBN tanpa harus melalui mekanisme APBN perubahan. Jadi ya nanti kalau memang dirasakan ternyata mungkin untuk beberapa wilayah, misalkan entah di Papua atau di mana angka 15.000 itu ternyata nggak sesuai, tentu bisa disesuaikan. Baik, Pak Derajat, ini apakah semua sekolah ini mendapatkan makan siang gratis secara serentak atau nanti akan digilir, Pak? Mengingat anggaran APBN kan tadi dikatakan 71 triliun, apakah ini dapat menjangkau seluruh Indonesia? Sekolah-sekolah prioritas nanti yang akan diberikan. Ya misalkan ada satu daerah tergolong kabupatennya tergolong layak gitu ya, tapi di situ ada sekolah yang mungkin cukup elit gitu, ya mungkin sekolah itu akan tidak mendapatkan prioritas. Tapi yang teknis rinci seperti ini nanti akan diserahkan juga kepada pemerintah daerah ya untuk mengaturnya. Jadi nanti Badan Gizi dan teman-teman yang diserahin tugas menjalankan program ini itu tentu akan koordinasi dengan gubernur maupun wali kota bupati setempat. Ya. Baik, saat ini juga sudah bergabung pemirsa bersama kami ahli gizi, yaitu ada Dr. Iketut Aryas Tami. Dr. Tami, kalau Dr. Tami sendiri mungkin sudah mendapatkan informasi mengenai nanti komposisi dari makan siang gratis ini, komposisinya seperti apa, 4 sehat 5 sempurna, gizi-gizi yang sudah tercantum di dalam sana. Nah, komentar dari dokter sendiri akan seperti apa dok ini dok? Iya, terima kasih Mbak. Kalau bicara soal makan siang bergizi, saya pribadi dan sebagai ahli gizi ya, susu itu tidak utama ya. Kalau dulu memang susunan menu kita 4 sehat 5 sempurna itu sudah sangat terkenal. Tapi sekarang kita sudah menjadi makanan bergizi dan bervariasi. Yang penting tuh variasinya Mbak. Kalau terkait dengan susu ikan, aduh, mohon maaf Mbak, sebagai ahli gizi tuh kami sudah bingung sendiri mendengarnya Mbak, karena kurang pas. Kita tahu ikan memang sumber protein. Tapi tujuan kita untuk memberikan makan siang gratis itu sebenarnya apa? Kalau tujuan kita edukasi, maka kita memang kenapa tidak kita biasakan makan ikan anak itu? Nggak usah dijadikan susu, karena kenapa? Susu membutuhkan hidrolisa lagi, masuk lagi ke pabrik. Artinya di sisi lain tuh kami juga punya agak keberatan kalau misalnya makanan proses food itu, karena di situ sudah merubah zat-zat gizi yang sehat menjadi transformasi susunan gizi yang sudah berubah Mbak. Misalnya kita kenal trans fat seperti itu. Itu Mbak yang bisa saya berikan. Jadi ini kesempatan yang baik untuk membiasakan masyarakat pelajar kita makan makanan bergizi, terutama ikan, karena ikan sumber protein yang bagus gitu Mbak. Baik, Dokter Tami, tadi kan Anda mengatakan bahwa saat ini sudah tidak lagi 4 sehat 5 sempurna dengan adanya susu, tapi lebih ke makanan yang bervariasi. Mungkin ini dapat kita dalami lagi dok, karena kan Betul. Wacana yang hari ini digelontorkan adalah susu ikan yang akan menggantikan susu sapi. Sebetulnya kalau kita lihat kandungan gizi susu ikan dan susu sapi ini seperti apa? Kalau misalnya susu ikan, terus terang saya belum pernah melihat susunan susu ikan ya. Tapi kita tahu di kepala kita, di image kita, di masyarakat Indonesia, mendengar ikan sebagai susu apa enggak sudah enak duluan ya. Meskipun mungkin nanti dengan proses pengolahan tersebut akan memang berubah rasanya, tidak amis lagi. Tapi kita harus pertimbangkan image. Jangan sampai sudah kita produksi anak-anak nggak minum juga. Kenapa saya tetap encouragement saya tetap push mereka makan ikan. Ikan kita melimpah ruah gitu Mas. Terima kasih.
Ya, dokter, kalau dokter sebagai ahli gizi, kalau kita bisa memberikan saran dari seorang praktisi dan juga seorang ahli dalam menu yang disiapkan sekitar 15.000 untuk nanti daerah-daerah prioritas untuk menu makanan bagi anak-anak di situ, itu harusnya dapatnya apa aja sih dok untuk benar-benar bisa menjaga kondisi kesehatan anak dan juga menjaga gizi anak tetap terjaga. Tapi nanti ya jawab ya dokter ya, usai jeda berikut. Pemirsa, Baik, baik. kami kembali sesaat lagi.